Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Kesha Diandra Prabowo, dan pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba untuk membahas soal OSNK tahun 2024 di nomor 15 tentang anatomi dan fisiologi tumbuhan atau anfistom. Oke, di sini, suatu tumbuhan akuatik tawar memiliki dua jenis daun yang berbeda, daun di permukaan air dan daun yang terendam air. Tumbuhan tersebut diduga memiliki variasi tipe fotosintesis yang sesuai dengan jenis daun. Gambar di bawah merupakan daya perbandingan aktivitas dua enzim fotosintetik dari kedua jenis daun tersebut, PEP karboksilase atau disingkat sebagai PEPC, dan rubisco. Oke, di sini kita punya 4 pernyataan nih. Mungkin teman-teman bisa mengamati terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Untuk pernyataan yang pertama, daun di permukaan air memerlukan fiksasi karbon yang lebih efisien karena stomata di permukaan atas atau adaksial. Jadi jawaban dari pernyataan satu ini adalah salah, gitu. Kenapa? Karena karbon dioksida itu kan gas ya, di mana dia itu lebih soluble atau lebih gampang untuk terlarut di udara, gitu. Nah, sementara daun yang ada di permukaan air ini kan berarti dia ada di udara kan, dia terekspos di udara, dia tidak terendam air gitu. Jadi medan di mana dia itu mengambil karbon dioksida itu adalah udara gitu. Di mana CO2 itu lebih melimpah di sana. Jadi tumbuhan itu tidak memerlukan metode fiksasi karbon yang lebih efisien gitu. Ditambah lagi tumbuhan air atau yang ada di tumbuhan air karena dia itu sudah memiliki pasokan air yang cukup gitu, mereka tidak terbatas oleh stomata aktivitas fotosintesisnya gitu. Kenapa? Karena kan stomata itu berperan besar dalam regulasi transpirasi ya, di mana transpirasi itu dilakukan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya water loss atau kehilangan air gitu ya, kekurangan dan kehilangan air. Nah, kalau misalkan dia tumbuhan air dan dia udah punya banyak air, dia sudah tidak perlu khawatir dengan hal itu gitu. Jadinya stomata itu bukan merupakan faktor pembatas fotosintesis di tumbuhan air. Itu juga menambah alasan kenapa pernyataan yang A ini salah gitu. Nah, selanjutnya, tantangan fotosintesis pada daun yang terendam air lebih ringan karena hanya mempengaruhi siklus Calvin. Nah, pernyataan yang B ini juga salah gitu, teman-teman. Kenapa? Karena perlu kita ingat, daun yang terendam air itu juga akan lebih susah gitu aksesnya terhadap sinar matahari. Nah, kan fotosintesis itu secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah light dependent reaction atau reaksi yang bergantung dengan cahaya matahari. Dan yang selanjutnya adalah light independent reaction atau ya siklus Calvin itu. Nah, ketika terjadi light dependent reaction, di mana light dependent reaction itu sudah jelas-jelas bergantung sama cahaya, berarti kan dia butuh akses cahaya yang cukup dong. Nah, sementara tumbuhan air, dia terendam di air, sementara daun yang terendam air ini akan lebih susah untuk menangkap cahaya matahari, karena pasti cahaya matahari itu akan terbiaskan dan lain sebagainya, sehingga akses dia terhadap cahaya matahari itu akan semakin susah gitu. Makanya jadinya reaksi yang bergantung sama cahaya atau light dependent reaction itu juga akan terganggu di daun yang terendam air. Jadi yang ini, pernyataan yang B ini salah gitu. Selanjutnya, jika salah satu jenis daun diketahui memiliki tipe fotosintesis C3, maka jenis daun yang dimaksud adalah daun yang terendam air. Oke. Nah, pernyataan yang C ini salah. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan yang C ini kita harus berpikir sedikit lebih jauh nih. Nah, dari pernyataan yang A dan B tadi, kita udah mulai bisa berpikir nih, oh arahnya kemana gitu. Nah, kan kita tahu kalau CO2 itu lebih soluble dan melimpah di udara. Dan berarti CO2-nya itu lebih susah diakses kalau tumbuhannya itu berada di air kan, karena CO2 itu tidak soluble di air gitu. Nah, kalau misalkan
ada di air alias daunnya itu terendam, dan akses terhadap karbon dioksidanya itu susah, berarti dia harus memiliki modifikasi atau adaptasi gitu ya, untuk dengan gampang biar bisa menangkap atau memfiksasi karbon dioksida itu. Nah, dengan cara apa? Ya dia meningkatkan efisiensi fiksasi CO2 dengan cara meningkatkan PEP karboksilase gitu ya. Nah, kan kalau kita belajar tentang 3 tipe fotosintesis gitu ya, C3, C4, CAM. Nah, di tumbuhan C4 dan juga C3 itu kan C4 dan juga CAM dilengkapi oleh satu enzim tambahannya yaitu PEP karboksilase. PEP karboksilase ini berperan dalam fiksasi karbon dioksida gitu di siklus Calvin. Nah, kalau sementara di tumbuhan C3 itu semuanya dilakukan oleh Rubisco gitu. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah Rubisco ini dia juga memiliki afinitas yang lumayan tinggi terhadap hal selain CO2, yaitu terhadap O2 gitu. Nah, sementara tujuan kita di sini kan melakukan fotosintesis ya, di mana fotosintesis itu ya kita ingin mengambil CO2 gitu. Nah, kalau misalkan konsentrasi CO2-nya itu rendah di media yang tempat daun itu berada, jadinya pengikatan CO2 itu akan terjadi secara lebih susah gitu. Jadi kemungkinan untuk Rubisco ini bertemu dengan CO2 ketika konsentrasi CO2 di media itu rendah akan rendah juga. Jadi kemungkinan dia untuk mengikat molekul lain selain CO2 itu tinggi gitu. Oleh karena itu ini akan menurunkan efisiensi dari proses fotosintesis itu sendiri. Nah, di mana hal ini tidak diinginkan oleh tumbuhan gitu ya. Nah, oleh karena itu daun yang memiliki akses lebih sedikit terhadap CO2 alias daun yang berada di bawah air, dia harus memiliki adaptasi ini juga, di mana dia memiliki enzim PEP karboksilase yang memiliki afinitas atau istilahnya ketertarikan yang lebih tinggi terhadap CO2 gitu. Jadi dia hanya akan mengikat CO2 aja, despite of konsentrasinya yang mungkin lebih rendah gitu ya. Karena memang dia cocoknya cuma sama CO2, jadi ya mau nggak mau dia harus mengikat CO2 begitu. Nah, oleh karena itu pernyataan yang C ini salah gitu. Harusnya daun yang terendam air itu bukannya dia memiliki tipe fotosintesis yang seperti C3, tapi seperti C4 begitu. Yang memiliki PEPC lebih tinggi begitu. Nah, kalau yang memiliki tipe fotosintesis C3 ini berarti harusnya daun yang berada di permukaan, yang medianya itu udara di mana CO2-nya itu lebih gampang diakses gitu ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pernyataan yang D. Data yang ditunjukkan oleh kotak berwarna hitam berasal dari daun di permukaan air, sedangkan data yang ditunjukkan oleh kotak berwarna putih berasal dari daun yang terendam. Kayak gitu ya di sini. Dia bilang yang hitam ini yang di permukaan dan yang A ini yang di air gitu. Nah, di sini kita lihat di sumbu Y dia menggambarkan perbandingan aktivitas dua enzim fotosintesis alias perbandingan aktivitas dari PEPC dan Rubisco. Berarti semakin tinggi nilainya, nilai di sumbu Y, berarti semakin tinggi rasio aktivitas PEPC terhadap Rubisco. Berarti aktivitas PEPC-nya itu lebih tinggi gitu, semakin nilai di sumbu Y-nya ini tinggi. Nah, berarti yang memiliki aktivitas PEPC ini lebih tinggi ada di tumbuhan yang memiliki tipe fotosintesis mirip dengan C4 alias yang terendam air itu tadi. Nah, begitu juga sebaliknya, yang memiliki rasio aktivitas PEPC terhadap Rubisco lebih rendah, berarti dia yang resembles atau menyerupai tipe fotosintesis C3, yaitu adalah yang ada di permukaan atau yang medianya udara gitu. Nah, berarti pernyataan yang D ini benar. Dia bilang yang hitam berasal dari daun di permukaan air atau yang di udara karena dia memiliki rasio PEPC terhadap Rubisco yang lebih rendah. Nah, terus juga yang di air ditunjukkan oleh kotak berwarna putih gitu yang memiliki PEPC terhadap Rubisco rasio aktivitasnya itu yang lebih tinggi gitu. Jadi pernyataan yang D ini benar. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 OSK 2024 bagian Anfistum adalah SSSB atau salah benar salah. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.